Ini selama 1,5 jam ke depan ya, kita akan sama-sama belajar apa itu hustle culture, lalu kita akan ada prakteknya itu dalam bentuk journaling dan meditasi. Jadi teman-teman sekarang boleh siapin pulpen sama buku atau kertas, ya. Jadi kita nanti journaling-nya tulis tangan, karena kalau kita ngetik di handphone, itu akan berbeda sensasinya dan proses kognitifnya juga berbeda. Jadi kalau bisa kita tulis tangan ya. Dan teman-teman kalau bisa ada di ruangan yang cukup nyaman, yang tidak terlalu bising, supaya nanti pas sesi meditasi juga bisa lebih tenang gitu ya. Dan nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Ini sedikit tentang aku, tadi udah diperkenalkan juga sama Helmia. Mungkin teman-teman yang belum follow mengenaldiri.id boleh dicek Instagram-nya. Kalau memang resonate sama kalian boleh di-follow ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, tidak ada pemaksaan. Oke. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai, aku pengen tahu dulu nih dari teman-teman, apa sih niatnya untuk mengikuti workshop hari ini? Apa yang kalian butuhkan? Mungkin boleh satu kata atau satu kalimat aja. Aku tunggu, boleh ditulis di kolom chat ya, supaya kita sama-sama tahu nih, apa niatnya, aku bisa ngasih jawabannya juga, aku bisa ngasih materinya sesuai dengan kebutuhan kalian juga. Ya, aku tunggu ya. Oke, Sabrina pengen tahu lebih banyak tentang journaling. Siap, nanti aku akan bantu untuk sharing tentang journaling. Oke, ada lagi kah teman-teman? Mungkin boleh take time untuk nanya dulu ke diri sendiri apa yang dibutuhkan. Baik buruknya hustle culture. Wah, bagus nih. Muhammad Habibur Rahman pengen tahu baiknya apa, buruknya apa ya. Alia Azahra, biar lebih banyak tahu tentang mental health. Oh iya, selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia, teman-teman. Ini tanggal 10 Oktober, jadi hebat banget nih kita hari ini sama-sama merayakan kesehatan mental kita ya. Makasih Alia. Fronita niatnya buat sharing cara healing dan menghindari kepenatan, berharap dapat cara journaling yang oke. Makasih Fronita for sharing. Reno nambah trik menyikapi hustle culture. Joanna pengen tahu tentang journaling dan bisa diterapkan sehari-hari. Nah, ya gimana tuh kan mungkin kita udah sering banyak tahu ya tentang journaling dari media sosial, tapi gimana nih menerapkannya gitu kan. Kita akan langsung latihan hari ini. Latifa pengen bisa ngejaga mental health diri sendiri, mungkin journaling adalah cara yang tepat. Yeay, insya Allah ya. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah sharing. Mungkin yang belum sharing nggak apa-apa, tapi tetap ditanamkan dalam hati masing-masing hari ini intentionnya apa. Karena aku percaya kalau kita memulai sesuatu dengan intention yang baik, apapun hasilnya nanti, yang penting adalah journey-nya kita udah ada niat untuk ke arah sana gitu. Jadi outputnya apapun itu aku nggak bisa menjanjikan, tapi kita udah tahu nih seenggaknya journey-nya kita mau ke arah mana. Oke. Nah mungkin pertama-tama aku mau nunjukin meme ini dulu ya. Pasti kalian mungkin pernah lihat kali ya. Kerja 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 gitu, terus bukannya kaya, bukannya bahagia, malah endingnya tipes gitu. Aku pernah kayak gitu, kerja 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 terus malah masuk IGD. Atau mungkin yang zaman sekarang amit-amit nauzubillah COVID gitu ya, karena kan kerja capek sistem imun turun gitu ya. Atau ada juga nih tweet yang sempat viral juga tahun lalu, katanya kalau kita nggak keluar dari karantin COVID ini dengan sebuah skill baru, memulai bisnis baru, atau ilmu yang baru, berarti kita nggak disiplin. Kayak pas baca ini awalnya aku juga kayak langsung pressured gitu kan. Waktu itu kayak masih awal-awal karantina, kayak aduh nggak tahu nih harus gimana menyikapinya. Terus kayak ngelihat semua orang produktif di Instagram, jadi kayak panik sendiri gitu kan. Tapi setelah aku merefleksikan diri juga dan banyak baca-baca dari teman-teman yang lain juga, aku sadar bahwa ya ampun, pandemi ini tuh udah berat banget gitu kan. Setiap orang punya stresnya masing-masing, baik itu finansial atau adaptasi misalnya yang tadinya sekolahnya masuk offline jadi online, atau kerjanya harus yang tadinya banyak bisnis yang bisa banyak customer yang datang terus sekarang harus bisa pinter-pinter ngubah otak gitu kan. Gimana caranya nih online tetap bisa jualan, atau bahkan bisa jadi ada yang keluarganya sakit atau diri sendiri sempat kena COVID, ya kan. Jadi itu adalah
ini adalah ekspektasi yang sangat tidak wajar ya gitu. Simply kita sekarang sehat, bisa nafas aja itu udah sesuatu yang harusnya bisa kita syukuri. Jadi ini adalah memes yang menggambarkan toxic hustle culture. Nah, kan kalau ini meme ya, mungkin sekarang aku mau cerita tentang kisah nyata nih, kisah pribadi aku. Mungkin kalian mikir, siapa sih Salma ini, kenapa dia tahu apa sih dia tentang hustle culture gitu kan. Nah, ini adalah beberapa foto aku sekitar 2 tahun yang lalu ya, ini 2019. Karena aku seorang dokter, jadi aku sempat jadi mahasiswa kedokteran tentunya. Dan memang tuntutan sebagai mahasiswa kedokteran itu cukup berat, tapi saat itu aku benar-benar kayak fokus aku adalah karir. Pokoknya apapun yang aku lakukan tuh harus untuk kayak climbing the career ladder gitu ya. Kayak aku ngerasa istirahat dalam bentuk apapun, bahkan tidur itu adalah membuang-buang waktu gitu. Ini mungkin gambar yang sebelah kiri, kalau nggak salah ini kayak weekend, terus aku tetap datang ke ruang operasi, kayak, ya udah nggak apa-apa, yang penting sebanyak-banyak pengalaman. Terus gambar yang kedua ini, aku jaga di IGD, jaganya 22, ini adalah jaga jam kedua-dua dari harusnya 32 jam jaga. Terus kayak bangga gitu loh, kayak di foto, di Instagram gitu kan. Kayak kayak seolah-olah tuh ini glamorizing, kayak kerja keras gitu, ngerti lah ya. Nah, akhirnya dampaknya apa nih gitu kan. Mungkin dulu-dulu aku nggak sadar sih ya, cuman setelah aku refleksi lagi, aku lihat-lihat lagi nih foto-foto Instagram aku zaman dulu, ternyata aku tuh jadi sering nangis tiba-tiba. Jadi kayak tiba-tiba tuh emosinya udah kayak meledak aja gitu. Nggak tahu apa triggernya, kayaknya udah kependem lama, jadi tiba-tiba nangis gitu kan. Kayak aku tuh dulu bisa nangis di tangga darurat, sedih banget ya. Terus kayak nangis di toilet, kayak capek aja gitu kan. Tapi nggak tahu apa yang dicapein gitu. Ini mungkin gambar yang ketiga sampai what is tired, what is rest, kayak ya Allah. Ini Oktober 2019, berarti kayak bener-bener 2 tahun yang lalu ya. Dan dampaknya juga aku tuh jadi sering mimisan. Aku mimisan tiap hari guys, kayak bener-bener nggak ngerti lagi, dan aku udah cek ke dokter, bener-bener nggak ada yang salah dengan darah aku, nggak ada yang salah dengan hidung aku, tapi memang setiap kali aku stres, aku tuh jadi mimisan gitu. Aduh, ini aku lagi baca chat juga, teman-temanku gila kerja sampai ada yang kena COVID karena asam lambung. Aku mau belajar biar bisa bantuin mereka. Oh ya, amin, Suci. Ya ampun, salut banget sama kakaknya, kata Alia. Iya, makasih Alia. Nah, cuman memang aku belajar pada tahun terakhir sekolah kedokteran aku, bahwa kayak ini tuh nggak baik gitu ya. Ini tuh udah kelewatan lah gitu ya. Udah sampai secara mental aku udah nggak baik, secara fisik aku juga udah nggak sehat. Akhirnya aku mulai pelan-pelan banget membiasakan diri untuk self-care. Self-care aku coba journaling, meditasi, yoga. Walaupun awal-awal juga banyak hari-hari yang bolong-bolong gitu kan. Tapi paling nggak aku udah membangun niat itu gitu. Kayaknya gue harus berubah nih, nggak bisa kayak gini lagi, mindsetnya harus berubah. Dan akhirnya aku pun merasakan sendiri manfaatnya. Di tahun terakhir aku kuliah kedokteran, justru aku ngerasa pertama aku jadi lebih jarang mimisan. Yang kedua aku kayak nggak pernah lagi nangis yang kayak meledak tiba-tiba entah kenapa. Dan yang ketiga ternyata produktivitas aku justru semakin meningkat. Jadi semakin aku banyak beristirahat, kok malah aku sekolahnya makin enak gitu. Belajarnya makin efektif, aku lebih bisa konsentrasi. Nah, jadi akhirnya aku mulai mendalami nih, kenapa bisa kayak gini nih, what happened gitu kan. Gitu. Jadi hari ini aku pengen sharing sebenarnya apa yang udah bermanfaat untuk aku dan semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman di sini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu kan, hustle culture itu apa gitu. Mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata ini, atau mungkin kalian yang pernah mengatakan ini. Jadi, iya gue kerja nih sampai lupa makan, sampai tidur cuma berapa jam, misalnya tidur cuma 3 jam, terus gue nugas sampai jam 2 pagi, atau kayak di story ya, kayak aku tadi di story nih jam 2 pagi masih kerja misalnya. Nah, ini adalah gambaran bahwa di hustle culture itu kita tuh over glorifying overworking. Jadi kalau orang yang kerja terus itu di glorify gitu loh, kayak sesuatu yang patut dibanggakan gitu.
Atau mungkin istilah gampangnya yang dulu kita tahu adalah workaholic gitu ya. Tapi workaholic-nya tuh dibangga-banggakan, diagung-agungkan. Jadi sebenarnya hustle culture itu sebuah lifestyle. Lifestyle di mana kita merasa satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan kita harus sukses. Dan satu-satunya jalan untuk sukses adalah kita harus kerja terus gitu kan. Belajar terus tanpa mengenal lelah. Padahal kan kita manusia, pasti kita butuh istirahat. Kita bukan robot kan. Nah, yang aku sadarin dulu adalah seberapa banyak pun aku menyelesaikan sesuatu, misalnya to-do list aku ada banyak gitu ya, udah aku tik 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 semua, tapi tetap pasti ada aja hal baru yang perlu dilakuin, ada orang baru yang perlu aku impress, dan pasti ada deadline baru lagi yang perlu aku capai. Jadi istilahnya tuh kayak kerja tuh never ending, kerja itu akan selalu ada gitu, nggak ada habisnya gitu. Nah, oke, sebelumnya aku mau zoom polling dulu. Kita pengen tahu dulu nih teman-teman di sini kira-kira apakah kalian saat ini berada dalam hustle culture atau enggak nih? Oke. Kadang kalau udah pulang pun pasti mikirin pekerjaan. Bener banget Suci, ya kan? Pulang mikirin kerjaan. Liburan bawa laptop. Nah, ya kan? Kemana-mana pasti bawa kerjaan. Oke, kita polling dulu ya. Oke. Boleh nih dijawab teman-teman. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, seberapa sering kamu lembur? Yang kedua, kalau weekend kalian kerja atau enggak? Weekend hari ini kalian kerja atau enggak? Yang ketiga, kalau enggak kerja saat weekend atau enggak lembur, ngerasa bersalah atau enggak? Iya, Maya sering banget kerja overtime. Iksan, tidur jam 1, bangun jam 3. Ya Allah, itu pasti pusing deh, sakit kepala. No rest unless sleep. Aduh, bener banget nih, Andika. Kita akan sama-sama belajar gimana cara kita bisa beristirahat dengan lebih efektif ya. Oke, ini udah mulai banyak yang jawab. Yang belum, silahkan kita tunggu sampai 1 menit ya. Oke, kata Sonia baru sadar ya, ternyata hustle culture kalau kerjaan udah selesai, pasti mau ada kerjaan lain, pasti mau sibukin diri lagi. Iya, benar banget. Oke, mungkin teman-teman panitia kalau ada yang sifatnya pertanyaan, boleh bantu dicatat ya, jadi nanti aku bisa jawab di akhir. Oke, ini aku end polling ya, kita coba lihat hasilnya. Nah, oke, kalian bisa lihat ya hasilnya ya. Ternyata 48% dan 48% ya, hampir setiap saat itu kerja lembur. Hampir setiap saat tuh berarti lebih dari 4 kali seminggu kali ya. Berarti kan lebih banyak lemburnya nih daripada enggaknya gitu kan. Terus kalau weekend kamu kerja atau enggak? Nah, katanya 66% kerja nih, ya kan? Berarti lebih banyak yang kerja kemarin dan hari ini. Dan kalau kalian nggak kerja saat weekend atau nggak lembur, ngerasa bersalah nggak? Dan ternyata 54% masih merasa bersalah. Oke, makasih banyak nih teman-teman yang udah menjawab poll-nya, yang udah sharing juga hasilnya. Semoga ini bisa jadi bahan refleksi teman-teman juga. Tapi tenang aja, kalian tuh nggak sendirian. Karena ini udah berdasarkan studi juga dari Finary Report, yang katanya 80% milenial itu mengaku kerja lembur itu normal. Jadi justru kalau kita pulang tepat waktu, itu nggak normal gitu, atau dianggap kayak, kalau males gitu kan. Dan 70% kerja saat weekend. Jadi ya, yang kalian-kalian kerja hari ini dan kemarin, kalian nggak sendirian. Dan 60% ngerasa bersalah kalau misalnya nggak lembur, karena mungkin orang-orang di sekitarnya lembur juga, ya kan. Nah, jadi ini juga bisa jadi bahan refleksi teman-teman ya. Nanti kita sama-sama akan journaling, mungkin akan kita deep, kita akan membicarakan ini dengan lebih deep lagi dari diri masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih kita terperangkap dalam hustle culture? Karena kan kalau kita mau menyembuhkan sesuatu, kita harus tahu penyebabnya dulu, ya kan? Kita nggak bisa nih, misalkan aku mau ngasih pasien obat, tapi aku nggak tahu dia sakitnya apa, aku nggak tahu penyebabnya apa, kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya apa sih, gitu.
Ada beberapa penyebab yang akan aku sampaikan, mungkin teman-teman bisa relate ke salah satu atau ke semuanya. Yang pertama adalah social construct ya, atau ada ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya pasti pernah denger nih, di usia 25 gitu ya, harus udah punya tabungan 100 juta, udah punya calon pasangan, udah punya rumah, udah punya ini, udah punya itu gitu kan. Dan kadang-kadang mungkin kita cuma lihat itu di sosial media, tapi kadang-kadang juga ada keluarga misalnya yang nanyain, "Mana calon pasangannya?" Misalnya gitu, atau, "Udah lulus belum?" Gitu, "Udah kerja di mana?" Gitu, dan lama-lama hal itu akan terpatri dalam diri kita gitu. Lama-lama secara subconscious kita akan jadi terdorong, "Ya ampun gue udah umur segini, gue belum punya rumah, gue belum punya ini." Akhirnya kita jadi hustle culture gitu ya, akhirnya kita jadi kerja terus untuk mencapai hal itu. Padahal kan setiap orang sebenarnya punya definisi suksesnya masing-masing, definisi bahagianya masing-masing. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali kita tuh belum pernah nanya ke diri kita sendiri, apa definisi sukses menurut aku. Akhirnya karena kita belum pernah menanyakan itu, jadi kita ngikutin definisi orang lain, di mana definisi orang lain ternyata usia 25 harus sudah punya tabungan 100 juta. Padahal mungkin itu nggak relate sama kamu gitu. Nah, yang kedua adalah membandingkan diri ya, terutama dengan adanya era digital ini ya, seperti yang Bu Siti tadi bilang, gampang banget loh untuk kita itu terpacu untuk kerja karena membandingkan diri sama orang lain. Misalnya kita ngelihat di Instagram teman-teman kita masih kerja, masih belajar sampai jam 2 pagi, di saat kita udah mau tidur gitu, kita udah leha-leha, terus kita jadi kayak, "Aduh, kok dia masih belajar, kok gue leha-leha?" Gitu kan, jadinya merasa bersalah gitu. Atau kalau yang udah kerja mungkin biasanya ngelihat LinkedIn teman-temannya yang kok dia udah keren banget ya, udah kerja di sini jadi CEO ini, sedangkan aku masih gini-gini aja gitu kan. Nah, yang perlu kita ingat adalah Instagram itu yang ditunjukin cuman yang pengen ditunjukin aja, ya kan? Jadi kita tuh nggak bisa ngebandingin kehidupan kita dengan hanya highlight reel-nya orang lain gitu. Mereka mungkin nggak nunjukin kalau di balik itu mereka juga istirahat kok gitu, atau mereka juga ada masa-masa sulitnya gitu, tapi kita ngeliatnya cuma sukses-suksesnya doang kan, gitu. Jadi kita perlu menyadari hal itu. Nah, yang ketiga adalah insecurity. Nah, mungkin, kalau aku simpelnya insecurity itu adalah ketika kita meletakkan kebahagiaan kita itu di suatu hal di masa depan yang belum tentu dalam kendali kita, gitu. Misalnya, gue cuma akan senang kalau gue udah punya rumah, gue cuma akan senang kalau gue udah kerja di sini dan punya jabatan ini, gitu. Akhirnya kita jadi insecure sama, posisi kita di masa kini. Gitu. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu pilihan loh teman-teman. Kebahagiaan itu kalian tuh bisa memilih untuk bahagia saat ini, apapun kondisinya saat ini, apapun situasi kehidupan kalian saat ini, kalian tuh bisa memilih untuk bahagia. Mungkin kalian di sini ada yang bilang, "Tapi kan Kak Salma nggak tahu, kehidupan aku kayak gimana, Kak Salma kan nggak tahu kayak, hardship apa aja yang udah aku lewatin," gitu ya. Itu bener banget. Tapi aku juga pengen bilang kalau kamu tuh in control of your own happiness gitu. Dan seenggaknya nih kamu bisa ikut workshop ini, bisa ikut webinar ini, artinya kamu punya akses ke internet, artinya kamu udah hidup lebih baik dari 95% orang di dunia ini. Gitu. Artinya kamu tuh sebenarnya bisa kok bahagia kalau kamu mau punya intention untuk bahagia di masa kini gitu. Jadi nggak perlu kerja keras, nggak perlu hustle culture untuk bisa mencapai kebahagiaan karena bahagia bisa ditemukan di momen ini. Dan yang terakhir adalah toxic positivity. Pasti pernah denger ya, mungkin keluarga atau teman, sahabat, coworker, bos gitu ya, yang sebenarnya intention-nya baik, intention-nya tuh mereka mau nyemangatin, mau kayak, "Ayo lanjutin, ayo kerja lagi," gitu ya. Tapi padahal di saat itu kita udah capek, di saat itu yang kita butuhkan adalah istirahat. Tapi kita didorong terus ya, jadi toxic positivity itu, kita tuh didorong terus ya tanpa, mempertimbangkan apa yang kita sebenarnya butuhkan di saat itu, gitu. Misalnya ada orang yang bilang kayak gini, "Jangan nyerah dong, masa segitu aja udah capek, kemarin aja gue bisa kok," gitu. "Masa lo segini aja udah capek?" Gitu. Jadi itu adalah contoh dari toxic positivity. Nah, mungkin teman-teman bisa relate ke salah satu atau keempat-empatnya. Nah, apa tuh dampaknya kalau misalnya kita udah
hustling terus nih selama ini. Akhirnya dampaknya kita bisa mengalami burnout. Nah, pasti teman-teman udah pernah dengar tentang burnout, tapi seringkali orang-orang yang burnout itu denial kalau mereka burnout. Kayak aku dulu, aku mimisan gitu, aku sering nangis. Aku nganggapnya kayak, enggak kok, nggak apa-apa, ini normal, ini bukan burnout. Aku passionate kok sama sekolah kedokteran. Aku seneng kok di sini gitu. Jadi denial gitu loh. Padahal burnout itu banyak banget early signs-nya dan banyak banget nih tipe-tipe gejalanya. Jadi bukan cuma stres doang, bukan cuma nangis doang. Nah, ini aku akan jelasin ya. Yang pertama adalah stres secara fisik. Jadi kalau kita stres secara maksudnya banyak kerjaan, banyak pikiran, ternyata itu berpengaruh ke tubuh kita secara fisik juga. Misalnya teman-teman jadi gampang capek atau pulang kerja, pulang sekolah kayak selama sekolah, selama kerja kayaknya semangat-semangat aja, pas nyampe rumah baru kerasa badannya pegel semua, baru ngerasa capek, udah nggak ada energi lagi buat beraktivitas yang lain gitu ya. Dan banyak juga penyakit-penyakit yang sekarang tuh berhubungan banget sama stres. Misalnya sakit kepala, migrain, atau MAH, ya nyeri ulu hati. Atau banyak juga sekarang anak-anak muda yang darah tinggi, ya kan? Darah tinggi jadi sakit kepala, jadi tengkuknya pegel-pegel gitu. Nah, mungkin nih teman-teman ada yang merasa seperti itu. Yang kedua adalah stres secara mental. Artinya kita tuh jadi mood-nya nggak stabil gitu ya. Kalau misalnya misalnya pulang kerja atau pulang sekolah, terus mamah kita misalnya nanyanya simpel, misalnya gimana hari ini di sekolah, gimana hari ini di kantor, terus kita langsung kayak, aduh jangan ngomongin sekolah, jangan ngomongin kerjaan, langsung marah gitu, langsung meledak. Padahal kan sebenarnya maksudnya itu kan hal kecil gitu ya yang ditanya sama mama papa kita, tapi kita jadi gampang marah gitu. Itu adalah contoh dari stres mental. Ataupun nggak hanya marah ya, kayak aku tadi jadi tiba-tiba nangis gitu. Ataupun jadi lebih cemas dari yang seharusnya, jadi gampang panik gitu. Yang ketiga adalah stres secara pikiran. Artinya kita tuh punya pikiran kita kalut dan kita tuh punya pikiran-pikiran negatif tentang diri kita sendiri maupun tentang pekerjaan kita gitu. Jadi pernah nggak sih kalian misalnya kayak lagi ngapain gitu ya, lagi nonton Netflix atau lagi nonton TV, terus tiba-tiba ada email kerjaan atau ada chat dari coworker kalian, terus langsung kayak, aduh males banget, langsung bete, padahal belum dilihat isinya apa gitu ya. Jadi pokoknya apapun yang berhubungan dengan kerjaan tuh pikirannya langsung negatif gitu. Itu juga salah satu tanda burnout. Dan yang terakhir adalah secara sosial, artinya jadi menyendiri, jadi males gitu ya, kayak bersosialisasi, males ngumpul sama coworker karena kayak aku juga pernah loh kayak gitu, kayak temen jaga aku yang sebenarnya dia orangnya baik-baik aja, tapi entah kenapa tuh kalau udah ngelihat dia tuh jadi bawaannya males karena ingetnya kerja terus gitu loh. Padahal dia sebenarnya orangnya baik gitu. Jadi kayaknya itu udah tanda-tanda dari burnout yang aku alamin juga. Nah, mungkin kita sebelum kita lanjut, aku pengen kita sama-sama refleksi diri dulu nih. Dari yang aku jelasin tadi, kira-kira dari level 1 sampai 10 ya, 1 itu artinya nggak stres, tenang, damai, dan 10 itu udah stres berat nih, udah burnout. Kira-kira level stres kalian di masing-masing kategori ini ada di angka berapa? Nah, aku akan jalankan Zoom polling-nya ya. Oke. Bukan 1 sampai 10, sorry, 1 sampai 5. 1 itu tenang, 5 itu stres berat. Oke, boleh ya diisi teman-teman. Sambil aku membaca chat kalian. Oke, ini ada polling-nya, jadi bisa dijawab di polling juga selain jawab di chat. Tapi terima kasih teman-teman yang udah jawab di chat. Kelihatan kan ya polling-nya ya teman-teman ya? Terlihat, Kak. Oke. Terkadang ekspektasi orang ketinggian ke diri sendiri, kata Sesa. Iya, benar banget. Oke. Kata Alia, stres mikirin sekolah, keluarga, pertemanan, diri sendiri. Oke, banyak ya. Makasih banyak nih Alia udah sharing reflection-nya juga. Ini pollingnya aku yang error apa
Belum ada yang jawab ya? Mungkin dari MC bisa ngelihat nggak? Oh, polling nggak bisa Ya, Kak. di-submit, kayaknya error. Oh ya udah Kayaknya nggak error, apa-apa. Kak. Oke, Sebentar ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gitu, teman-teman boleh dijawab di dalam hati aja nggak apa-apa. Kayak aku kasih waktu, paling nggak buat kita refleksi diri aja dalam hati. Secara fisik dari 1 sampai 5 berapa? Secara mental dari 1 sampai 5 berapa? Secara pikiran dari 1 sampai 5 berapa? Dan secara sosial dari 1 sampai 5 berapa? Oke, paling nggak sekarang semuanya udah lebih aware ya sama diri sendiri, paling nggak kita udah menanyakan nih ke diri sendiri. Karena sebenarnya step 1 dari melepas stres adalah self-awareness dulu. Jadi kita perlu sadar dulu level stres kita sekarang ada di mana gitu. Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Nah, jadi sebenarnya stres itu baik atau buruk? Ya, sebenarnya stres itu belum tentu buruk. Karena dalam hidup, pasti kita akan selalu mengalami stres. Nggak mungkin kita hidup eh, tenang-tenang aja terus. Tapi kita punya 2 pilihan gitu. Apakah kita mengabaikan, memendam, atau memusuhi stres itu yang akhirnya menjadi stres kronik, atau kita berlatih untuk menyadari stres itu. Sehingga kita bisa merasa lebih lega, kita bisa dengerin tubuh kita, dan kita bisa berdamai sama stres. Nah, gimana nih caranya? Gimana cara kita berteman sama stres kita? Kita akan berlatih yang namanya mindfulness. Mungkin teman-teman udah pernah dengar, kalau mindfulness L-2 ya, pikiran kita saat ini kalut, ya kan? Kayaknya masalah banyak banget gitu. Terus pikiran kita tuh kemana-mana nih. Apakah kita mikirin hal-hal di masa lalu, kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakuin di masa lalu, atau terlalu worry tentang hal-hal di masa depan. Nah, dengan mindfulness yang L-nya 1 ini, kita berlatih untuk berada di momen saat ini. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, sensasi di tubuh, kita biarkan terjadi apa adanya tanpa perlu kita hakimi. Kalau sekarang lagi stres, nggak usah di-judge stresnya. Kalau kita lagi bete, nggak usah di-judge betenya. Gitu. Kita embrace aja semua emosi, kita embrace semua pikiran yang ada. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah dengan journaling. Mungkin tadi aku baca di awal acara ada teman-teman yang udah sering nulis di diary ya. Journaling itu sebenarnya sama kayak nulis di diary. Menuliskan isi pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Ya, mungkin kalau pas kecil kita diary, kalau udah gede nih sekarang yang trendinya adalah journaling. Journaling ini ada banyak tipenya, tapi yang akan kita lakukan hari ini adalah yang menjawab prompts. Nah, jadi journaling ini memberikan kita ruang untuk ngobrol sama diri sendiri. Intinya itu, kita ngobrol sama diri sendiri. Nah, kenapa kalian perlu journaling? Yang pertama, memberikan ruang untuk pikiran dan perasaan yang terpendam di alam bawah sadar. Karena kita tuh jago banget loh memendam segala sesuatu, ya kan? Kita sedih, kita stres, itu nggak dikeluarin gitu loh. Karena mungkin kita ngerasa ini buang-buang waktu, kayaknya nggak sempet nih gue nangis. Atau kalian tumbuh di keluarga yang tidak support untuk kalian nangis, tidak support kalian untuk mengekspresikan emosi gitu ya. Akhirnya terbiasa untuk memendam. Padahal perasaan yang dipendam tidak akan hilang, tapi akan meledak pada waktunya. Seperti aku dulu yang sering nangis di tangga darurat. Nah, yang kedua adalah membangun hubungan dengan diri sendiri. Artinya kita jadi lebih mempercayai inner voice kita atau intuisi kita. Seperti yang aku bilang tadi, orang yang burn out itu sering denial. Enggak kok, aku nggak burn out. Enggak kok, aku nggak stres. Nah, dengan kita udah sering journaling, kita mulai nulis, kita mulai percaya nih sama suara kita. Kita mulai tahu suara kita tuh yang bener kayak gimana. Jadi kita percaya kalau inner voice kita bilang kita lagi stres, oh ya udah aku emang bener lagi stres dan perlu istirahat. Gitu. Yang ketiga adalah melihat masalah kita dari perspektif yang berbeda. Kalau dulu aku ngerasa kayaknya kerjaan gue banyak banget, masalah gue dari A sampai Z gitu ya.
Tapi setelah aku tulis di kertas, oh ternyata masalahnya cuma A, B, C gitu. Jadi kalau udah ditulis di kertas, udah di journaling, semuanya akan lebih jelas. Dan biasanya kita akan bisa melihat solusi dari perspektif yang berbeda. Dan yang terakhir adalah menyadari pola dalam hidup. Karena ketika kita udah journaling, lama-lama kita bisa lihat, oh ternyata aku stres kalau lagi ketemu si ini. Ternyata hal yang bikin aku lebih tenang adalah melakukan ini gitu. Jadi kita jadi sadar pola-polanya dalam hidup kita bisa membuat decision yang lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, ini beberapa frequently asked questions tentang memulai journaling. Pertama, mulai nulis dari mana? Mulai nulis dari mana aja, tulis mulai dari satu kata jadi satu kalimat jadi satu paragraf. Jadi nggak usah terlalu dipikirin mau peraturannya kayak gimana, nggak usah terlalu dipikirin. Bahkan kalau kamu nggak tahu kamu mau nulis apa, tulis aja, aku nggak tahu mau nulis apa. Bener-bener literally tulis aja apa yang ada di kepala kalian, gitu. Dan aku pernah dengar katanya, kalau kita udah mulai nulis aja, dimulai dulu aja, itu pasti ternyata banyak yang perlu kita tulis gitu. Jadi justru ketika udah mulai lama-lama kita akan inflow sendiri. Yang kedua, berapa lama perlu menulis? Kalau aku biasanya minimal 5-10 menit. Karena di waktu itu kita baru bisa melepas tameng-tameng kita gitu ya, melepas barrier kita. Dan yang terakhir, alat apa yang diperluin? Sebenarnya nggak perlu alat macam-macam ya. Bagus kalau punya alat buku-buku journaling yang lucu, tapi bahkan hanya dengan kertas bekas sama pulpen pun itu bisa. Jadi nggak ada alasan untuk tidak memulai journaling. Nah, ini beberapa tips untuk diingat sebelum kita mulai latihan. Yang pertama, nggak perlu mikirin grammar, struktur, gaya tulisan. Kayak ini bukan cerpen. Tenang aja, ini bukan karya tulisan, nggak akan dinilai sama siapa-siapa. Ini adalah jurnal kamu aja. Yang kedua, ingat nggak ada yang akan membaca jurnal kamu. Jadi kamu boleh jujur sejujur-jujurnya. Nggak usah pikirin kayak nanti mama baca, nanti pacarku baca, nggak usah kayak gitu. Karena kalau kalian kayak gitu, ntar kalian nggak jujur sama diri sendiri. Yang ketiga, biarkan suara kamu mencari alurnya sendiri. Jadi percaya aja, kalau bisa jangan angkat pulpennya dari kertas. Jadi kayak tulis aja terus. Dan yang terakhir, melepaskan ekspektasi. Ya, tadi kita udah bikin intention di awal, yes. Aku udah kasih tahu apa aja manfaat journaling, yes. Tapi nggak berarti aku bisa menjanjikan apa outputnya nanti untuk kamu. Jadi kita lepaskan sekarang ekspektasinya, apapun yang terjadi, biarkan terjadi. Oke, kita akan mulai latihan sekarang. Percaya aja apapun yang kalian butuhkan sudah ada dalam diri kalian. Kita akan journaling dengan teknik namanya HEART atau HEART. Ada 5 step ya, jadi boleh disiapin ya buku sama kertasnya. Aku akan pasang lagu ya supaya kita lebih chill. One specific time in my life. Sebentar. Wah, malah podcast aku nih yang kedengeran. Ini udah kedengeran ya, teman-teman? Terdengar ya lagunya ya? Oke, kita akan mulai. Pertama dari step 1 dulu, yaitu here and now. Jadi kita akan berlatih untuk kembali ke momen saat ini. Caranya gampang banget, kita ucapkan dalam hati dulu. 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu dengar, 3 hal yang bisa kalian sentuh atau rasakan dengan kulit, 2 hal yang bisa dicium, 1 hal yang bisa dirasakan di mulut. Kalau ada yang sulit, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan, anggap saja netral. Aku berikan waktu untuk menjawab dalam hati. Sudah, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan lanjutkan dengan step kedua, yaitu envision, di mana kita akan membuka hati sebelum kita mulai journaling. Nah, ini sedikit meditasi, tapi bentar banget. Nanti ada meditasi yang lebih panjang di akhir
sesi journaling kita. Jadi sekarang teman-teman boleh cari tempat duduk yang nyaman. Ya, cari tempat duduk yang nyaman, yang rileks. Kita tarik nafas yang panjang melalui hidung dan buang melalui mulut. Tarik nafas. Buang. Sekali lagi tarik nafas. Buang. Perlahan-lahan memejamkan kedua mata. Nafas seperti biasa. Sekarang letakkan kedua tangan kamu di atas dada. Tangannya ditumpuk di atas dada. Dagunya boleh ditundukkan sedikit. Dan ulangi kata-kataku dalam hati. Aku hadir di momen ini. Aku hadir untuk mendengarkan apa yang aku butuhkan. Apa yang aku butuhkan sudah ada di dalam diriku. Oke, kita tarik nafas melalui hidung. Buang melalui mulut. Perlahan-lahan boleh membuka mata. Welcome to the Black Girl Tale podcast. Oke, semoga sudah lebih tenang, teman-teman. Sebentar ya. Oke. Kita akan lanjutkan dengan step yang ketiga. Boleh dituliskan di jurnal masing-masing. Apa hal yang paling membebani pikiranku akhir-akhir ini? Apa hal yang paling membebani pikiranku akhir-akhir ini? Aku kasih waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan ini ya. Aku akan matikan video supaya teman-teman gak ngerasa diliatin ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke step selanjutnya. Step 4, reflect. Ya, akan ada 3 bagian dari reflect. Kita akan mulai dengan mendefinisikan fakta terlebih dahulu dari pengalaman yang membebani teman-teman saat ini. Kita coba tuliskan faktanya apa sih? Seperti apa situasinya? Siapa yang terlibat? Kapan biasanya situasi stres itu muncul? Dan respon kamu gimana setelah? Apakah kamu memendam? Atau kamu mungkin tadi udah sempat ada yang bilang suka journaling, suka melakukan hobinya? Ya, boleh dituliskan di jurnalnya selama 2 menit ke depan.
Kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Express emotion. Ini pertanyaannya simpel, apa yang kamu rasakan di situasi tersebut? Silahkan dijawab, jujur apa adanya perasaan yang dirasakan di situasi yang membebani pikiranmu saat ini. Sudah ya, karena pertanyaannya simpel, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari refleksi, yaitu expressing thoughts. Coba kita bagi, apa aja sih hal-hal yang masih dalam kendaliku dan apa hal yang di luar kendaliku. Artinya kita bisa tahu nih, yang mana aja yang bisa kita lepaskan, yang mana aja yang kita bisa pasrah aja, dan yang mana yang masih bisa kita usahakan. Silahkan jawab teman-teman, aku akan kasih tahu kalau waktunya untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah menuliskan hal-hal yang di luar kendalinya, bisa juga ditulis, jadi pelajarannya apa nih? Apa yang perlu aku lepaskan? Gimana caranya? Sudah terjawab pertanyaan ini, kita akan lanjutkan ke pertanyaan turning point, step 5. Nah, ini lebih santai nih, lebih seru teman-teman.
Coba tuliskan 7 aktivitas untuk melepas penat, melepas stres yang bisa kamu lakukan sehari-hari. Tulis minimal 7 aja. Misalnya baca buku, dengerin podcast, journaling, olahraga, nelpon mama misalnya. Coba tulis 7 ya. Oke, semoga sudah tertulis 7. Aktivitas di-stres tapi nggak bantu di-stres. Contohnya apa tuh Adika maksudnya? Sebenarnya aktivitas di-stres itu berbeda-beda untuk setiap orang ya. Jadi misalnya buat aku, meluk kucing aku itu di-stres. Tapi mungkin menurut orang yang takut kucing itu bukan aktivitas yang di-stres. Jadi nggak apa-apa, percaya aja sama intuisi kamu, apapun yang kamu rasa itu membantu kamu untuk melepas penat, boleh dituliskan aja. Nggak ada bener, nggak ada salah lah intinya. Oke, wah bagus nih Alia, dengerin musik, curhat sama Tuhan, wah fangirling, nangis, wah bener, nangis itu juga melepas penat loh teman-teman. Menyendiri, jalan-jalan, dan bernyanyi, wah bagus banget. Nah sekarang next task-nya dari aku, terakhir adalah kita, sekarang kan kita suka banget bikin jadwal ya, jadwal kerjaan, jadwal deadline, jadwal sekolah. Nah, sekarang kita jadwalin self-care juga. Yuk, sama-sama dibuka. Kalau kalian pakai kalender di handphone, boleh dibuka kalender di handphonenya. Dijadwalkan minimal 15 menit per hari. Dipilih perharinya salah satu dari ketujuh aktivitas itu. Boleh pagi, boleh malam, terserah kalian, kapanpun nyamannya. Tapi paling enggak kita udah berkomitmen sama diri sendiri selama 7 hari ke depan kita akan melakukan self-care minimal 15 menit. Oke, 15 menit bukan waktu yang lama, aku yakin kita pasti punya waktunya untuk melakukan hal itu. Kalau nggak punya kalender, nggak apa-apa, ditulis aja di jurnal tadi, di sebelahnya ditulis aja misalnya baca buku, berarti tanda panah Senin jam 10 sampai jam 10.15 malam, misalnya kayak gitu. Oke, aku kasih waktu ya. Kita benar-benar komitmen nih sama diri sendiri, bukan cuma tentang kerjaan aja, tapi juga tentang self-care. Kalau bisa setiap hari beda-beda supaya kita bisa eksperimen yang mana yang lebih melepas penat buat aku. Aku kasih waktu untuk melakukan ini. Mungkin yang mau buka handphonenya dulu boleh. Oke, Firda katanya kalau dijadwalin aku malah jadi stres. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang kamu merasa seperti itu, nggak perlu dijadwalin. Yang penting kamu udah tahu apa aja hal yang bisa kamu lakukan setiap harinya membantu kamu. Ini jadi kayak toolbox kamu aja ya untuk bisa melepas penat. Kalau emang biasanya ngalir aja juga nggak apa-apa. Pokoknya ini aku memberikan opsi aja. Tapi kalau teman-teman ngerasa ini bukan opsi yang baik untuk kalian juga nggak apa-apa banget. Karena kan self-care caranya beda-beda untuk setiap orang.
Oke, semoga udah ya teman-teman. Kalau belum, nggak apa-apa. Ini bisa dilakuin nanti juga setelah workshop. Nah, terakhir aku akan membantu untuk memandu meditation. Nah, sebentar ya. Oke. Ya, nah terakhir kita akan meditasi. Meditasi ini tujuannya adalah untuk relaksasi dan melepas stres. Jadi yuk teman-teman, kita cari ruangan yang nyaman, yang tidak bising. Kita akan meditasi selama 10 menit ke depan. Sebelumnya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teknik meditasi ini. Teman-teman yang belum pernah meditasi, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir, meditasi itu mudah, meditasi itu tidak sulit, ya. Kalian cukup mengikuti suaraku saja. Oke, sekarang aku jelaskan dulu apa yang akan kita lakukan di meditasi ini. Meditasi ini akan aku bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kita akan melakukan teknik pernafasan. Yang kedua, kita akan melakukan body scan. Kalau teman-teman belum paham itu apa, juga nggak apa-apa, aku akan memandu sepanjang meditasi. Kalau teman-teman nanti ada pikiran atau perasaan yang muncul, apapun yang muncul itu adalah valid. Jadi nggak apa-apa, ya, bukan berarti meditasinya salah, nggak apa-apa. Ya, apapun pikiran yang muncul, biarkan dia datang apa adanya, tidak perlu dihakimi. Lalu kalau sudah sadar kembali, boleh kembalikan fokusnya ke suaraku. Oke, kita sama-sama mencari tempat duduk yang nyaman, bokong, punggung, pundak, leher, ujung kepala dalam satu garis yang lurus. Jadi kita alert, tapi kita tidak tegang. Relax aja. Kalau yang duduk di kursi, duduk seperti biasa, kakinya, telapak kaki menyentuh tanah ya, menyentuh lantai. Kalau yang duduk sila, boleh juga duduk sila di lantai. Sekarang telapak tangannya ditaruh menghadap ke bawah di atas paha. Oke, kalau sudah, kita sama-sama tarik nafas yang panjang, nafas paling dalam yang kalian ambil sepanjang hari. Tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Kalau teman-teman sudah siap, perlahan-lahan mengistirahatkan kelopak mata dan memejamkan kedua mata. Kalau mata sudah dipejamkan, sekarang kita berlatih untuk menyadari nafas. Caranya simpel, kita rasakan udara yang masuk melalui lubang hidung dan keluar kembali melalui lubang hidung. Nafasnya tidak perlu diatur. Kalau nafasnya pendek, biarkan pendek saat ini. Kalau nafasnya panjang, biarkan panjang. Rasakan udara yang masuk. Apakah udaranya dingin atau hangat? Sekarang kita letakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut.
Terus bernafas seperti biasa. Rasakan gerakan dada yang mengembang, perut yang maju saat menarik nafas, dada yang mengempis, dan perut yang mundur saat membuang nafas. Kalau pikirannya terdistraksi, tidak apa-apa, cukup kembali ke nafasmu saat ini. Rasakan tanganmu yang di dada, mungkin juga bisa merasakan detak jantung, mungkin menyentuh kulit atau menyentuh baju. Oke, sekarang kembalikan kedua tangan di atas paha, telapak tangan menghadap bawah. Sekarang kita akan latihan teknik pernafasan 4-8. Artinya kita akan menarik nafas selama 4 detik dan membuang nafas selama 8 detik. Aku akan membantu untuk berhitung. Sebelum kita mulai, kita tarik nafas panjang melalui hidung dan buang melalui mulut dulu ya. Tarik nafas, buang. Oke, kita mulai. Tarik nafas. 2, 3, 4. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. 2, 3, 4. Buang nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. 2, 3, 4. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dengan hitunganmu sendiri di dalam hati. Kalau pikirannya terdistraksi, tidak apa-apa. Cukup kembali ke hitungan pertama saat menarik nafas. Satu siklus terakhir, tarik nafas, buang. Oke, sekarang kembali bernafas seperti biasa, tidak perlu diatur nafasnya. Sekarang kita akan masuk ke teknik body scan. Aku akan menyebutkan satu area tubuh. Area tubuh yang aku sebutkan boleh difokuskan perhatian kamu ke area tubuh itu. Dan setiap menghembuskan nafas, boleh dirilekskan area tubuh tersebut. Bayangkan otot-ototnya jadi rileks, jadi tenang. Bahkan cukup 1% lebih rileks saja.
Oke, kita tarik nafas yang panjang dulu. Buang. Kita mulai dari ujung kepala, dahi. Kalau dahinya berkerut, boleh dirilekskan. Kedua alis, kedua bola mata, titik di balik mata, pipi, rahang, dan rongga mulut. Kalau yang rahangnya masih tegang, boleh dilepaskan. Kalau bibirnya mau membuka sedikit biar lebih rileks, juga boleh. Leher, bahu kanan, lengan kanan, telapak tangan kanan, rasakan lengan kanan lebih rileks. Kalau pikirannya terdistraksi, tidak apa-apa, kembali ke suaraku. Sekarang kita ke bahu kiri. Tangan kiri. Telapak tangan kiri. Dan kita ke bokong. Rasakan bokong di kursi atau di lantai. Punggung bagian bawah. Menghembuskan nafas, rileks. Punggung bagian atas. Dada. Perut. Biarkan perutnya bulat. Begitu saja, tidak perlu diatur, biarkan perutnya rileks. Sekarang paha kanan dan paha kiri. Betis kanan dan betis kiri. Telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri. Rasakan keduanya grounded, supported, berada di atas lantai atau tanah. Sekarang rasakan tubuhmu sebagai satu kesatuan yang utuh, grounded, tenang, disupport oleh bumi. Biarkan tubuhmu semakin berat. Rasakan tarikan gravitasi, tubuh semakin berat. Apakah ada area tubuhmu yang masih tegang? Kalau ada, boleh diregangkan sedikit atau bawa tanganmu ke area itu. Rilekskan, rasakan bahwa kamu bisa memberikan dirimu perhatian, rasa kasih sayang tanpa perlu menunggu orang lain. Sekarang kembalikan kedua tangan di atas paha, telapak tangan ke bawah. Kita kembali menyadari momen saat ini. Apa yang bisa kamu dengar di sekitarmu?
tangan dengan kulit atau dengan baju. Sekarang bawa kedua telapak tangan di depan dada. Tangannya digosok-gosok depan dada. Kalau sudah hangat, boleh diletakkan di atas kedua kelopak mata. Sekali lagi, gosokkan kedua tangan depan dada. Lalu letakkan di kelopak mata. Oke, kembalikan kedua tangan di atas paha. Kita tarik nafas yang panjang melalui hidung. Buang melalui mulut. Kalau teman-teman sudah siap, perlahan-lahan dalam waktumu sendiri boleh membuka mata. Oke. Semoga sudah bangun semua dan nggak ada yang ketiduran. Aku melihat ada yang menangis. Nggak apa-apa, karena memang ketika kita berkoneksi dengan diri sendiri pasti akan muncul berbagai perasaan, pikiran yang selama ini mungkin dipendam. Dan baru kerasa sekarang, baru sadar, oh sekarang aku bisa loh ternyata menyayangi diri aku sendiri, bisa mendengarkan diri sendiri. Oke, mungkin itu sekian dari aku, sedikit pengingat terakhir bahwa produktivitas kalian tidak diukur oleh kecepatan atau speed-nya. Bahkan terkadang hal yang paling produktif yang bisa kalian lakukan saat ini adalah slowing down. Karena kamu, well-being kamu itu juga sama pentingnya sama semua target-target yang kamu punya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya dan energinya. Aku kembalikan ke moderator dan MC untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Salma. Oke teman-teman, boleh kita kasih tepuk tangan virtual dulu nih buat Kak Salma yang telah memaparkan materinya dengan keren banget. Oke, terima kasih teman-teman. Dan juga tadi kita udah langsung mempraktekkan ya bagaimana journaling itu, dan juga kita sudah meditasi tadi. Oke, Kak Salma tadi telah menjelaskan tentang apa itu hustle culture, gimana kita bisa terperangkap di dalam hustle culture gitu ya, dan juga dampaknya bisa membuat kita stres, terus juga memberikan solusi dengan journaling gitu ya, tips-tips journaling, dan juga kita tadi sudah mempraktikkan step by step journaling dengan teknik HEART gitu. Oke, sesi selanjutnya akan langsung kita buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mempelajari atau memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Kak Salma, boleh teman-teman langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama dan pertanyaan, atau bisa menanyakan langsung pertanyaan dengan fitur raise hand dan membuka mikrofon teman-teman. Gitu. Mungkin tadi sebelumnya Kak sudah ada yang bertanya. Aku bacain boleh. Dari Suci Anggraini, Kak. Kak, bagaimana sih caranya meyakinkan orang kalau mereka itu ada batasan dirinya? Oh, oke. Ini ngomongin tentang boundaries ya, tentang batasan. Maksudnya batasan dalam hal kitanya sendiri atau misalnya bos kita itu perlu tahu kita tuh cuma bisa kerja dari jam segini sampai jam segini gitu ya, maksud pertanyaannya. Boleh nggak aku konfirmasi dulu? Ini Suci Anggraini raise hand sih. Mungkin boleh langsung unmute aja kali ya. Iya, Suci, boleh di-unmute. Selamat siang, Kak. Makasih. Halo. Iya, halo, Kak. Gimana, makasih, Suci? Kak. Makasih atas kesempatannya. Gini loh, Kak.
dia ini sebenarnya memang nggak ada dia itu udah tahu batasannya gitu. Cuman kita mau ngasih tahu kalau kamu tuh bilang sama bos kamu itu begini gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Oke, Dia maksudnya berarti kamu mau memberi saran untuk teman kamu ya? ya, soalnya dia suka memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang di luar batasannya gitu. Sampai dia kayak sakit segala macem, kurang tidur, terus kayak burn out tapi dia denial juga kayak gitu loh Kak. Oke, makasih banyak ya Suci untuk pertanyaannya. Menurut aku kamu adalah orang yang sangat empati ya dan sangat peduli nih sama temennya, karena ini pertanyaannya sebenarnya ditujukan mau ngasih saran ke temennya supaya ngingetin dia untuk istirahat. Nah, kembali lagi, sebenarnya aku pun dulu banyak yang ngingetin kayak, "Sal, istirahat," kayak, "Kalau ini nggak usah apa, kalau jalan-jalan nggak usah bawa laptop, nggak usah bawa buku," gitu kan. Tapi tentunya orang-orang seperti aku dulu itu punya mindset yang berbeda ya kan, pikirannya belum terbuka, mikirnya, yang aku lakuin ini memang ini yang terbaik untuk aku gitu kan. Kayak, "Lo tahu apa sih nyuruh gue istirahat? Kayak lo ngiri aja deh gue punya banyak kerjaan." Mungkin banyak pikiran-pikiran seperti itu, jadi nggak dengerin apa yang Suci ingin sampaikan gitu. Nah, kalau saran dari aku, pertama-tama Suci perlu menyadari dulu bahwa itu tidak sepenuhnya dalam kendali Suci. Artinya Suci mau kasih tahu kayak gimana pun juga, kalau misalnya orangnya memang belum mau sadar, belum mau terbuka pikirannya, pasti memang akan sulit untuk menerima. Nah, yang kedua, kalau yang menurut aku sangat membantu dari sisi aku adalah kita lakuinnya bareng-bareng, self-care-nya bareng-bareng. Jadi dulu temen aku ngajakin misalnya yoga bareng, atau ngajakin, kita ada kelas meditasi bareng nih, ayo ikutan. Atau webinar kayak gini, ayo ikutan. Jadi diajaknya tuh bareng-bareng, jadi ngelakuinnya bareng kita gitu. Bukan hanya Suci aja yang nyuruh, kamu kayaknya harus ngomong deh sama bosnya, kamu harus berhentikan. Mungkin itu adalah hal yang di luar kendali Suci juga ya. Tapi kalau Suci ngajakin, lakuinnya bareng-bareng, terus nanti kamu bisa tanya gimana rasanya abis yoga, enakan nggak gitu kan. Jadi mungkin itu juga bisa jadi salah satu option. Gitu kali ya kalau dari aku, karena tetap pada akhirnya sih nggak bisa dipaksakan ya Suci ya. Oke Kak, makasih ya Kak ya. Oke, semoga membantu ya. Sama-sama Suci. Oke, aku kembalikan ke Helmi ya. Oke, ini di sini udah ada yang raise hand nih Kak dari Giseli Bernadi. Boleh unmute, silahkan. Halo Kak Salma, selamat siang. Aku Giseli. Aku mau nanya nih, kan aku udah journaling selama kurang lebih 3 bulan, dari bulan Juli kemarin. Nah, terus afirmasi itu tuh perlu nggak sih Kak buat kita? Terus kan aku juga lagi coba untuk cope with negativity gitu kan, kayak maksudnya kadang kayak kayak suara negatif dalam diri aku gitu, jadinya kayak aku tuh kadang suka merasa insecure atau nggak kayak jadinya nyalahin diri aku sendiri pada saat aku tuh nggak bisa mencapai goals yang udah aku tetapin buat seharian kayak gitu. Nah itu gimana caranya Kak? Terima kasih. Oke, makasih banyak Giseli untuk pertanyaannya. Sebelumnya aku mau apresiasi kamu luar biasa, udah mulai journaling, udah mulai menjadikan itu habit selama 3 bulan terakhir, karena tentunya itu bukan hal yang mudah. Aku pun kayak bahkan sampai sekarang pun juga sering bolong-bolong journalingnya. Jadi kamu luar biasa banget nih udah mau melakukan itu. Nah, untuk tadi pertanyaannya, afirmasi itu perlu atau enggak sih gitu ya? Sebenarnya ada 2 perspektif ya. Ada yang bilang kalau misalnya kita melakukan positif afirmasi terus-menerus, tapi sebenarnya kita nggak percaya sama hal itu akan bukannya membantu, tapi membuat kita merasa semakin buruk gitu. Tapi menurut aku, kenapa sih kita bisa nggak percaya sama hal itu? Karena kita tidak memproses afirmasi. Jadi kayak biasanya orang-orang yang cuma nulis afirmasinya aja, terus diulang-ulang dalam kepalanya, tapi nggak diproses gitu. Jadi makanya biasanya kita jadi makin nggak percaya sama diri sendiri, makin ngerasa buruk. Misalnya kita kayak, I'm beautiful. Tapi kayak kita sebenarnya masih ngerasa kayak, I'm ugly gitu loh. Jadi kayak jatuhnya kita membohongi diri sendiri. Nah, untuk itu, menurut aku, afirmasi itu perlu dibarengin sama memproses
pikiran, memproses emosi, memproses trauma kita, memproses pengalaman kita. Jadi memang afirmasi perlu dibarengin sama journaling juga. Jadi udah bagus nih Giseli, kamu sambil journaling dan boleh juga sambil afirmasi. Nah, afirmasi itu caranya banyak ya. Kalau aku sendiri, ini aku matiin virtual background karena aku tuh mau nunjukin ke kalian. Ini di kaca aku ini, aku nulis kayak post-it gitu loh. Kayak gini. Jadi aku nulis di berbagai kamar aku, kayak ada beberapa post-it. Misalnya kalau post-it yang ini tulisannya, a reminder when you are about to give up. You got this, it may seem impossible, so hard and out of reach right now, but remember that you've been through so many difficult times and you survived. Jadi aku nggak bohong ketika menulis afirmasi ini. Aku emang beneran pernah melewati hal-hal sulit dan aku hidup sekarang, aku survive gitu. So you are doing this for a bigger purpose, connect with that more often, I believe in you. Jadi kalau aku lagi kayak ngerasa, aduh gue nggak tahu lagi harus gimana, aku akan ngelihat diri aku di kaca dan ada afirmasi itu. Gitu. Dan aku punya beberapa afirmasi lainnya. Kalau ini kan mungkin terkait pekerjaan, terkait karir, ada juga yang terkait tadi insecurity mungkin tentang tubuh aku gitu. Itu juga bisa diletakkan di kaca. Gitu ya. Kalau itu dari aku. Terus pertanyaan yang kedua tadi tentang self criticism ya. Itu juga pertanyaan yang sangat bagus karena teman-teman kita tuh sering banget pengennya jadi sahabat untuk diri sendiri, tapi jatuhnya malah jadi musuh terbesar untuk diri sendiri. Kita sering banget mengatakan hal-hal yang kayaknya kita nggak akan tega bahkan ngomongin ke orang lain, dan orang lain juga nggak tega ngomong ke kita. Misalnya, aduh bego banget sih lo, gitu aja nggak bisa, lo tuh nggak pantas dicintain, aduh gendut banget sih lo, atau kurus banget sih lo, kayak jelek banget sih lo. Banyak banget kan hal-hal buruk yang kita katakan ke diri sendiri. Jadi, step one adalah menyadari suara-suara itu dulu. Karena biasanya suara-suara itu tuh di alam bawah sadar kita. Kayak kadang kita tuh udah di akhir hari, udah mau tidur, terus kita ngerasa kayak very bad about ourselves aja gitu. Karena suara-suara itu tuh munculnya di alam bawah sadar. Kita nggak sadar, seharian tuh kita ngomong itu ke diri sendiri. Jadi, step one adalah menyadari dulu. Nah, cara sadarnya gimana? Dengan latihan tadi yang kita udah praktekin, journaling, meditasi. Karena journaling sama meditasi itu melatih kesadaran. Artinya nanti harapannya di sepanjang keseharian kita, di saat kita nggak lagi journaling, nggak lagi... Sorry. Oke. Harapannya di saat kita nggak lagi journaling, kita nggak lagi meditasi, kita cuma lagi kerja, lagi belajar, kita udah terlatih untuk pikiran kita sadar. Jadi kalau pikiran-pikiran itu muncul, kita langsung kayak, lagi ngejelekin diri sendiri nih, gitu. Dan tentunya step keduanya adalah be self-compassionate. Jadi ya sadari bahwa ada pilihan untuk mencintai diri sendiri, ada pilihan untuk ngomong hal yang baik sama diri sendiri. Jadi ketika pikiran-pikiran itu udah muncul, pikiran kayak kata-kata yang buruk, terus kita udah sadar, kita bales dengan kalimat-kalimat yang lebih penuh welas asih gitu. Dan tentunya kalimat-kalimat itu akan lebih mudah ya keluarnya kalau kita tadi udah sering positive affirmation juga. Jadi sebenarnya pertanyaan Giseli ini bagus banget karena semuanya saling berhubungan gitu. Semoga terjawab ya Giseli. Oke, terima kasih Kak Salma. Semoga menjawab ya Giseli. Selanjutnya ini aku mau bacain pertanyaan di kolom chat dari Suci. Akhir-akhir ini saya merasa berada di dalam box, di mana saya bisa berkembang selama di dalam box tanpa orang lain ketahui apa yang sedang kita lakukan. Dampaknya stres sosial menjadi lebih tinggi dan senang menyendiri. Bagaimana solusinya ya Kak untuk perlahan-lahan menerima ketika orang lain sedang memperhatikan kita dan bisa lebih berani untuk speak up di depan teman-teman maupun orang lain? Oke, ini pertanyaan Suci menarik banget ya. Jadi Suci ini dia sebenarnya masih ada dorongan, masih ada motivasi untuk berkembang gitu ya. Tapi kayak nggak pengen orang lain tahu atau mungkin males ya kayak ketemu orang gitu ya, karena ada stres sosial gitu ya. Oke, pertama-tama sih kalau menurut aku memang hidup kita itu tuh kayak siklus ya. Nggak mungkin setiap saat kita tuh terus-terusan mau ketemu orang, terus-terusan mau connect sama semua orang gitu ya. Walaupun
nggak ngaruh seberapa ekstrovertnya kamu. Kayak aku, kalau aku ikutan kayak yang tes MBTI itu, aku tuh kayak ekstrovert kayak 90%. Tapi nggak selalu aku tuh harus kayak cerita ke semua orang. Nggak harus selalu aku membeberkan achievement aku atau apa yang sedang aku pelajarin ke semua orang. Nggak harus selalu seperti itu. Jadi sadari aja kalau hidup itu siklus gitu. Kadang ada masa-masa di mana memang aku perlu waktu sendiri, aku perlu untuk memproses hal-hal yang ada dalam diri aku yang memang tidak ada orang lain yang bisa membantu aku dalam hal ini gitu ya. Mungkin ini emang hal yang aku sadari aku perlu memproses sendiri gitu. Atau ya memang misalnya aku pengen nyelesain dulu nih baca buku yang ini gitu ya, self improvement aku mau selesaiin dulu. Mungkin nanti kalau bukunya udah selesai baru aku cerita ke sahabat aku gitu. Jadi nggak harus semua memang diceritakan dan nggak harus selalu connect sama semua orang. Jadi nggak apa-apa Suci kalau misalnya memang kamu berada di fase hidup kamu di mana lagi pengen sendiri dulu. That's okay, that's normal. Itu bukan sesuatu yang salah gitu ya. Nah, tapi kamu sebenarnya pengen ya perlahan menerima ketika orang memperhatikan kita. Aku mungkin ini bisa ada beberapa perspektif ya. Kalau aku sendiri mungkin dulu pernah ngerasanya tuh aku nggak pantas diperhatiin sama orang lain. Jadi aku nggak mau diperhatiin, ngerti nggak sih? Kayak aku ngerasa I don't deserve this attention, I don't deserve love gitu ya. Jadi memang pertama perlahan-lahan pasti dari diri sendiri dulu ya. Pertama, kita harus mengubah mindset dulu. Kalau misalnya kita tuh pantas dicintai, kita pantas mendapat perhatian, kita pantas punya sahabat yang baik, kita pantas punya support gitu. Itu gimana caranya ya tadi? Dengan journaling, dengan positive affirmation gitu. Dan yang kedua, mungkin evaluasi juga teman-teman kamu. Apakah benar teman-teman kamu adalah orang-orang yang bisa mensupport kamu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Karena kadang kita juga seringkali berada di dalam kayak toxic friendship gitu ya, ataupun mungkin kalau lebih ribet lagi kalau udah urusan keluarga gitu ya. Jadi dari diri sendiri juga iya, tapi dari lingkungan juga iya gitu. Aku suka banget quote yang bilang kayak kita itu adalah refleksi dari 5 orang yang terdekat di sekitar kita. Jadi coba aja refleksi 5 orang terdekat Suci dulu gitu. Apakah kelima-limanya memang orang yang sama-sama mau berkembang nggak? Mereka orang yang judgmental nggak? Mereka orang yang tahu nggak sih tentang kehidupan kamu, seluk-beluk kamu gitu. Jadi kalau misalnya ternyata 5-limanya enggak, mungkin kamu perlu berani untuk mencari lingkungan baru, mencari lingkungan yang lain yang lebih suportif gitu. Gitu kali ya dari aku. Semoga menjawab ya, Suci. Aku kembalikan ke Helmia. Oke, terima kasih Kak Salma. Oke teman-teman, ini masih apa ya Kak, udah banyak juga pertanyaan dari yang lain, cuma karena terbatasnya waktu Kak, jadi kita tutup sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya lagi dan masih mau mengetahui informasi lebih lanjut mengenai journaling ataupun gimana cara kita menjaga kesehatan mental, teman-teman bisa mengunjungi Instagram @mengenaldiri.id. Oke, teman-teman boleh langsung menanyakan di Instagram mengenaldiri.id. Oke, terima kasih. Kita udah ada di penghujung acara nih. Sebelum aku menutup webinar hari ini, aku izinkan aku merangkum sedikit ya apa yang tadi sudah Kak Salma sampaikan gitu bawahnya. Oke. Bahwasannya kalau hustle culture itu merupakan lifestyle yang hanya memikirkan cara untuk sukses dengan cara kerja terus gitu. Dan juga kita bisa terjebak di hustle culture karena adanya social construct, adanya compression, adanya insecurity, dan juga adanya toxic positivity gitu ya. Dan juga tadi dampaknya itu bisa kita menjadi stres fisik, stres mental, stres pikiran, dan sosial gitu. Dan kita bisa menghilangkan stres ini dengan cara journaling yang tadi kita sudah sama-sama praktikkan, dan juga kita bisa melatih dengan meditasi gitu ya. Oke, selanjutnya akan ada sesi foto pertama. Bagi teman-teman yang bisa membuka kamera, boleh dibuka kameranya dan siapkan senyum